Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Segala puji bagi Allah dan salawat bermahkotakan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati Bapak Iksan selaku dosen pembimbing dan yang teristimewa kepada kawan-kawan seperjuangan. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin dalam arti bahasa artinya orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Khulafaur Rasyidin menurut arti istilah adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat singkat Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Ka'ab bin Said bin Taim bin Murrah al-Tamimi, yang lebih dikenal dengan Abdul Al-Ka'bah di masa jahiliyah. Dia dilahirkan di Mekah 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah. Berarti beliau lebih muda 2 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dikenal sebagai seorang yang berperilaku terpuji, tidak pernah minum khamar dan selalu menjaga kehormatan diri. Abu Bakar pada masa mudanya adalah seorang saudagar kaya. Dia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, dan setelah menjadi seorang muslim, dia lebih memusatkan diri di dalam kegiatan dakwah Islamiyah bersama Rasulullah. Banyak orang Arab masuk Islam melalui Abu Bakar, di antaranya adalah Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Orang riddah. Munculnya 3 golongan pembangkang, yaitu orang-orang murtad, orang yang enggan membayar zakat, dan nabi-nabi palsu. Untuk menghadapi kaum penyelewengan tersebut, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka. Hasil daripada musyawarah tersebut adalah harus diperangi sampai kembali kepada kebenaran. Dibentuklah 11 pasukan dan peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. The Battles of Yamamah, atau yang dalam bahasa Indonesia artinya Perang Yamamah, yaitu perang yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dinamakan Yamamah karena kebanyakan terjadi di kota Yaman, tepatnya di Yamamah dan Oman. Abu Bakar As-Siddiq wafat. Pada saat pasukan Islam sedang berada di luar kota, Abu Bakar sakit selama 1 minggu. Pada saat sakit itu, dia bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka dan berhasil menetapkan penggantinya, yaitu Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Abu Bakar meninggal dunia dalam usia 63 tahun beberapa bulan setelah memerintah selama 2 tahun beberapa bulan. Riwayat singkat Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abd Al-Uzza bin Rabah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurash. Silsilah Umar bertemu dengan Rasulullah pada kakek ke-7, sedangkan dari pihak ibunya pada kakek ke-6. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum Perang Fijar, tetapi menurut Ibnu Asir, dia dilahirkan 13 tahun sesudah kelahiran Rasulullah SAW. Hal ini berarti beliau lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Dia fasih berbicara, tegas dalam menyatakan pendapat, dan membela yang hak. Perluasan wilayah bagian utara. Abu Ubaidah melanjutkan peperangan yang dimenangkan oleh Khalid bin Ajnadin. Sasaran berikutnya adalah kota Damaskus, ibu kota Syria, yang dikepung selama 6 bulan dan akhirnya menyerah. Baitul Maqdis atau Yerusalem, yang penduduknya orang-orang Masehi atau Kristen,
menyerah dengan syarat penyerahan harus diterima oleh Umar sendiri. Lalu dibuatlah surat perjanjian. Perluasan wilayah bagian barat. Menaklukkan Mesir, Khalifah Umar memerintahkan Amr bin al-As bersama-sama dengan 4.000 pejuang sampai di kota paling timur Al-Farama pada bulan Januari 640 Masehi. Menaklukkan benteng Babylon. Benteng dikepung selama 6 bulan dengan pasukan yang berjumlah 10.000 orang. Meskipun dipertahankan oleh 25.000 prajurit, akhirnya menyerah pada bulan Juli 640 Masehi. Menaklukkan Alexander atau Iskandaria. Penyerangan dilakukan dengan pasukan yang berjumlah 10.000 orang prajurit dan dipertahankan oleh 50.000 pejuang. Namun, akhirnya menyerah pada bulan September 642 Masehi. Perluasan wilayah bagian timur. Menaklukkan Persia. Yazdajir telah berkuasa di Persia selama 4 abad lamanya. Pasukan Sa'ad yang diutus oleh Khalifah Umar berhasil menaklukkan ibu kota Persia yaitu Al-Madain pada bulan Juni 637 Masehi. Kemudian Khalifah Umar mengutus kurir menyampaikan surat pengangkatan Salman Al-Farisi menjadi gubernur Persia atau daerah kelahirannya yang berkedudukan di ibu kota Madain, walaupun Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang terkenal sebagai sang penakluk Persia. Administrasi negara pada masa itu. 1. Menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan Baitul Mal, keuangan negara yang dipungut dari pajak dan lain-lain disimpan di Baitul Mal dan penggunaannya diatur oleh Dewan. 2. Mendirikan pengadilan negara dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. 3. Kepala negara dalam rangka menjalankan tugas eksekutifnya, ia dibantu oleh pejabat yang disebut Al-Khatib atau Sekretaris Negara. Di masa Umar dijabat oleh Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Arqam. 4. Membentuk jawatan militer, terdaftar secara resmi di negara, bertugas di daerah-daerah perbatasan seperti di Kufah, Basrah, dan Futsah, dan diberi gaji secara teratur setiap bulannya. 5. Menempa atau mencetak mata uang sebagai alat tukar yang resmi dari negara dan menciptakan kalender Islam atau tahun hijrah. Perkembangan peradaban Islam. 1. Pembukuan Al-Quran. 2. Ilmu qiraat. 3. Ilmu tafsir. 4. Ilmu hadis. 5. Ilmu nahwu. 6. Ilmu fikih. 7. Ilmu arsitektur. Umar terbunuh. Tetapi sungguh suatu ironi pribadi yang mengagumkan dan mempesona itu akhirnya terbunuh di tangan budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah atau Abdul Muhiroh, karena orang-orang Persia sangat merasa dendam kepada Umar yang menaklukkan dan telah menghancurkan negeri mereka, dan sebab itu mereka mempergunakan budak tersebut untuk membunuhnya. Umar meninggal dunia dalam usia 63 tahun setelah memerintah selama 10 tahun. Riwayat singkat Utsman bin Affan. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdul al-Syam bin Abdul al-Manaf bin Husayf. Lahir pada tahun kelima dari kelahiran Rasulullah SAW. Tapi ada yang mengatakan dia lahir pada tahun ke-6 sesudah tahun gajah. Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar dan dinikahkan Nabi dengan putrinya Ruqayyah bin Muhammad SAW. Utsman tercatat sebagai orang yang pertama memimpin hijrah bersama istrinya ke Hasbi untuk kemudian hijrah pula ke Madinah. Kebijakan Utsman.
1. Utsman mengangkat kaum kerabatnya jabatan-jabatan tinggi negara atau yang dikenal dengan politik nepotisme, yaitu sebagai gubernur dan sekretaris negara. 2. Membubarkan Dewan Pengelola Baitul Mal yang dulu dibentuk pada masa Khalifah Umar dan dijabat oleh Abdullah bin Arqam yang terkenal sangat jujur dan berpotensi pengelola Baitul Mal langsung berada di tangan Khalifah. Akibatnya orang yang dulu mendapat tunjangan dari negara kini tidak ada lagi. 3. Tanah-tanah rampasan perang atau ditinggalkan pemiliknya pada waktu perluasan wilayah di masa Khalifah Umar dulu dijadikan milik negara. Tanah itu diolah rakyat dan negara memperoleh bagian dari hasil tanah itu. Utsman terbunuh. Para pemberontak mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Dalam itu salah seorang di antara mereka terkena panah yang datang dari kediaman khalifah. Mereka mendesak agar si pemanah diserahkan kepada mereka, namun tidak juga dipenuhi khalifah. Akhirnya mereka menyerbu kediaman khalifah dan membunuhnya dalam usia sekitar 82 tahun. Riwayat singkat Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Al-Muttalib bin Hashim bin Abdul Al-Manaf bin Luay bin Kilab bin Qusy. Dia dilahirkan di Mekah 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Al-Manaf. Abu Thalib dikenal mempunyai banyak anak. Ketika Mekah dilanda paceklik, Rasulullah mengajak pamannya Abbas untuk bersama-sama meringankan beban Abu Thalib dengan mengasuh sebagian di antara anaknya. Mereka berdua mendatangi Abu Thalib untuk menawarkan bantuan kepadanya. Tawaran tersebut diterima Abu Thalib. Abbas mengambil Ja'far dan Rasulullah mengambil Ali. Kebijakan Ali. 1. Memecat gubernur yang diangkat Utsman termasuk Muawiyah yang sudah menjadi gubernur Syam semenjak Khalifah Umar. 2. Mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan kroni-kroni Khalifah Utsman. Perang Jamal. Penyebab terjadinya Perang Jamal: 1. Konflik dengan para pembesar Quraisy karena hampir tidak pernah mengajak musyawarah. 2. Ali lama memberikan baiatnya kepada Abu Bakar atau ayahnya Siti Aisyah. 3. Aisyah ingin putra saudaranya Abdullah bin Zubair atau putra Zubair menjadi khalifah. Perang Siffin. Penyebab terjadi Perang Siffin: 1. Ali memecat Muawiyah yang sudah menjadi gubernur Syam selama 22 tahun. 2. Ali tidak meminta ataupun mengajukan ke pengadilan orang-orang yang ikut membunuh Utsman. Munculnya kaum Khawarij. Orang-orang yang keluar dari barisan Ali saat perjalanan menuju ke Kufah. Orang-orang tersebut ingin menuju ke suatu tempat yang bernama Haurura atau yang lebih dikenal dengan Khawarij. Ali terbunuh. Kaum Khawarij berpendapat bahwa biang keladi perpecahan umat Islam adalah Ali, Muawiyah, dan Amir bin Al-Ash. Oleh sebab itu, mereka sepakat membunuh ketiga tokoh itu pada waktu yang sama. Abdurrahman bin Muljan berhasil menikam Ali dalam sholat subuh di Masjid Kufah. Bara' bin Abdillah Al-Tamimi berhasil menikam Muawiyah tetapi hanya terluka dan tidak membahayakannya. Amir bin Bakar Al-Tamimi tidak berhasil menikam Amir karena sedang sakit dan tidak keluar pada waktu sholat subuh itu. Orang yang terbunuh adalah orang yang menggantikannya sebagai imam sholat. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan 40 Hijriah atau Januari 661 Masehi, dan beberapa hari setelah penikaman itu Ali meninggal dunia dalam usia 63 tahun setelah memerintah selama 5 tahun. Dengan wafatnya khalifah keempat itu berakhirlah pemerintahan Al-Khulafa Al-Rashidun. Demikian hasil presentasi kami pada hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.